Pemirsa, seorang investor harus dapat menghitung dengan benar hasil investasi atau return dari investasi yang dimilikinya. Bagaimana caranya? Tentunya akan kita bahas dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Igede Arisudana, Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Bu Chandra. Pak Ari, ini kita biasanya menggunakan dua metode pengukuran ya Pak ya untuk menghitung return investasi, yaitu return total selama periode investasi dan juga return yang disetahunkan. Barangkali kita jabarkan dulu ini Pak Ari ya, bagaimana kalau kita menghitung return total investasi selama periode investasi itu seperti apa? Yang pertama untuk yang total return atau hasil investasi total investor, ini biasanya perhitungan yang paling umum digunakan oleh investor karena metodenya sangat sederhana. Sebenarnya investor tinggal membandingkan hasil akhir investasi dibandingkan dengan modal investasi, jadi perbedaannya berapa, pertumbuhannya berapa, kemudian dibagi dengan modal investasinya. Nah, hasilnya kita kalikan 100 biar satuannya dalam persentase. Jadi sesimpel itu aja. Oke, barangkali bisa diberikan sedikit ilustrasi ini ya supaya pemirsa juga lebih paham bagaimana Pak Ari. Untuk ilustrasi misalnya ada seorang investor, anggaplah investor A gitu ya. Dia melakukan investasi awal 100 juta. Kemudian setelah 2,5 tahun melakukan investasi, investor A tersebut mencairkan investasinya, dia dapat 120 juta. Nah, kita bandingkan nih, 120 juta dibandingkan ke 100 juta kan ada pertumbuhan 20 juta. 20 juta kita bandingkan dengan modalnya 100 juta, kita kali 100, jadi hasilnya 20%. Jadi selama 2,5 tahun berinvestasi, investor A tersebut mendapatkan return total sebesar 20%. Oke, selanjutnya ini menghitung return investasi yang disetahunkan. Nah, bisa dijelaskan? Nah, untuk perhitungan return investasi yang disetahunkan, ini adalah perhitungan untuk mengetahui sebenarnya dalam suatu periode investasi, contohnya yang tadi yang 2,5 tahun, investor kalau mau tahu per tahunnya dia dapat berapa, nah itu dia harus mencari perhitungan yang disetahunkan. Oke, bisa diberikan barangkali ilustrasi perhitungannya juga Pak Ari? Nah, untuk ilustrasi perhitungan yang menghitung return yang disetahunkan, kita ambil hasil dari ilustrasi sebelumnya ya, kan selama 2,5 tahun investor punya hasil total 20%, ya kan? Nah, kita tinggal masukkan nih, ini ada sedikit formulanya memang, tapi sebenarnya nggak rumit. Kita masukkan ke formulanya, 1 ditambah persentase dari return total, dipangkatkan 1 tahun dibagi lamanya tahun berinvestasi, kita kurangkan 1, kita kali 100, itu dapat perhitungannya. Dalam contoh ini, 1 ditambah 20%, dipangkatkan 1 tahun dibagi 2,5 tahun, dikurangi 1 dikali 100, itu dapat 7,56%. Artinya investor A tersebut selama 2,5 tahun berinvestasi, dia mendapatkan return per tahunnya sebesar 7,56%. Oke, tapi sebetulnya kenapa kita penting untuk mengetahui return yang disetahunkan ini Pak Ari? Karena toh kita terkadang barangkali investor juga tidak serta-merta berinvestasi dalam setahun 2 tahun begitu ya, bagaimana? Nah, ini penting untuk dilakukan karena kalau misalnya kita pakai perhitungan yang total return saja, ini akan susah bagi investor untuk melakukan perbandingan atau evaluasi antara investasi-investasi yang dia miliki atau misalnya dia mau membandingkan terhadap investasi lain, misalnya terhadap investor lain atau misalnya dia baca suatu publikasi investasi. Karena misalnya investor A itu punya jangka investasi 3 tahun, investor B 4 tahun, investor C 5 tahun. Itu kita mau membandingkan kalau kita pakai total return investasi itu akan susah karena periode investasi kan berbeda-beda. Jadi nggak sejajar, nggak apple to apple istilahnya. Nah, makanya untuk membuat itu sejajar dan bisa diperbandingkan, semuanya harus kita bikin dalam basis perhitungan tahunan atau yang disetahunkan. Jadi dengan perhitungan yang disetahunkan ini udah kelihatan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Karena basisnya udah sama-sama 1 tahun. Oke, jadi memang harus disetahunkan dulu ya Pak Ari ya? Lebih enak jadi bacanya, buat evaluasinya lebih enak. Oke, tapi bagaimana dengan mereka yang masih investor pemula, calon investor barangkali ini Pak Ari ya? Apakah mereka harus langsung saja menggunakan metode yang terakhir ini, mengetahui return yang disetahunkan, atau justru harus tahu juga metode sebelumnya ini? Nah, sebenarnya untuk calon investor terutama ya, sebenarnya kalau mau untuk calon investor ya berinvestasi, nanti pelan-pelan ya belajar untuk berhitung baik secara total return maupun kinerja yang disetahunkan. Karena dalam suatu fund fact sheet juga itu nanti situ tertera kok return yang disetahunkan maupun return yang terjadi selama periode investasi investor. Baiklah, Pak Ari, terima kasih banyak ya Pak Ari atas kehadiran dan informasinya. Sama-sama Ibu. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh